beda. Nanti kita beda. Kita bicara Esen. Tapi kan ibaratnya di kalangan mancing itu orang konotasi selalu Esen bilangnya. Oh gitu, itu iya. sama. Asli jenisnya kan tau kayak kamper, Daniel, besar, nilam. Terus kalau bahasa saya gampang. Halo, Markiplos, mari kita ngoplos ala Kang Ito. Kita lanjut lagi kemarin sampai pada masalah harga di video yang sebelumnya. Hari ini saya akan ke suatu tempat, dimana satu toko lah tepatnya, salah satu reseller jempol juga. Dia banyak jualan Esen. Nanti akan kita coba tanya harganya, jenis macam-macamnya, dan dia seorang yang expert juga masalah oplosan. Bisa sebagai referensi, nanti akan kita tanya-tanya seperti apa. So ikutin terus YouTube kita dengan seri yang Markiplos. Mari kita ngoplos ala Kang Ito. Ya, saya sudah sampai ke toko salah satu di daerah Jakarta Timur. Ini sangat terkenal, famous banget di Jakarta Timur. Teman-teman mungkin tahu ya kan, pasti nggak asing lagi, kayak namanya Tito, Om Tito, Tito Taratil. Dia fokus di umpan. Dulu dia berkecimpung di umpan lele, produknya banyak banget. Kemudian lari ke ikan mas. Kenapa saya bilang ini salah satu pionir masalah umpan dan Esen? Karena kalau kita lihat stok Esen dia banyak banget, baik yang non labeling ataupun yang labeling. Maksud saya labeling adalah merek-merek ini, ada bermerek, dan ini original, dan ini ada food grade-nya, kemudian ada batch number, kemudian itunya kedaluarsa. Seperti ini juga ada. Ini yang labeling, ini Kaharobet, Diamond, ada lagi merek Robin, di belakang juga ada, di depan juga ada. Nah, kita temuin orangnya dah. Kita ngobrol masalah Esen tuh kayak apa sih, kenapa bisa mahal, kenapa bisa bagus, kenapa dan sebagainya. Kita tanya expertnya langsung. Kita ketemu. Mana Om Tito? Wah, ini dia. Ini kenalin. Om Tito ini orangnya ganteng tapi meragukan. Ganteng tapi meragukan. Kita ngobrol di mana Om Tito? Cari yang tempat bisa itulah ya. Kita cari tempat ini ya. Nggak bisa ngesut dong. Nah, tadi kita udah lihat stok Esennya gila banyak banget, dan jenisnya juga banyak. Sekarang saya tulis orangnya ke sini nih, karena tokonya orang ini lagi luar biasa. Kita mau ajak tanya-tanya nih tentang Esen, karena kan kemarin saya bilang tidak ada takaran pasti seberapa, karena semua berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau saya bilang pengalaman pribadi dan feeling masing-masing kreator. Nah, ini salah satu, beliau ini salah satu kreator oplosan. Kita mau tanya ya nggak? Ya nggak? Ya, betul nggak omongan kita bahwa tidak ada takaran pun walaupun kecuali kita sendiri. Iya. Kalau buat saya Esen itu masing-masing punya kreasi, cuman emas, lele itu berbeda versi. Karena masih naik cuma dua versi, emas sama lele. Kalau lele masih lebih ekstrim. Nah, tetap balik lagi, buku itu penting. Ya, jadi ya catatan pribadi. Jadi setiap bikin event itu, setiap bikin Esen itu tidak akan berubah. Takaran tetap sama, pas gitu. Dan tetap Esen itu harus upgrade tiap tahun, itu harus ada terus harapan gitu ya. Oke, kita bicara secara umum aja. Saya mau kasih gambaran ke pemirsa YouTuber kita dan mungkin juga pelanggannya itu. Kita bicara masalah harga, karena kan kalau sudah dioplos itu begitu sulit menentukan harga. Ada yang jual standar, ada yang jual mahal, ada yang jual mahal banget gitu kan, sampai
kalau saya tahu sih salah satu Tito ini kan jual harganya masih masuk akal lah, masih masuk akal dengan standar harga yang umum Esen seberapa. Nah kita tanya. Nah kan jenis ini banyak bos. Menurut bayangan bos yang ada di toko bos itu aromanya ada berapa banyak? Kalau itu namanya standar yang dipakai aja mas, standar dipakai kurang lebih 300-an aroma lah. Dan dipakai kalau ngikutin Esen mah banyak sampai ribuan. Ini standar dipakai dibuat 300. Semuanya itu pun dipakai setiap Esen, nggak semuanya komplit ada, tapi standarnya dibuat 300 Esen wali. Oke. Jadi pengetahuan saya kurang lebih ada 600-an aroma rasa. Nah kalau di Tito sendiri kurang lebih ada 300-an. Jadi menentukan Esen aroma itu sangat begitu sulit kalau hanya berdasarkan angan-angan atau apa tanpa ada dicoba sama sekali. Nah selain aroma bos, sekarang kan kita bicara banyak gitu kan. Harga-harga. Bukan. Setiap oplosan rata-rata dipakai berapa jenis? Kalau Om Tito efisiensinya? Ada berapa? Relatif mas maksudnya. Relatif. Oke. Yang pernah buat maksudnya paling sedikit berapa, menengahnya berapa, paling banyak berapa? Masih ingat? Ingat. Ya. Contoh yang bulan 01, Duren, Nangka, Jogeplok, Sari Laut itu 5. Tembakan ada 13. Berarti 6 itu standar. Tapi makin kemarin di upgrade itu bisa kayak bolu SP itu jadinya bisa yang lagi tren kan bolu SP ya di kontrak orang yang jalan wangi itu kurang lebih sampai 19 Esen. 19 Esen digabung jadi satu. 19 Esen digabung jadi satu. Jadi buat gua sampai sekarang itu ya makin ke depan mungkin makin upgrade dan gua sempat bikin juga banyak itu bukan berarti harus makan ya mas, juga banyak tuh yang jadi persoalan tuh kan Esen sekarang itu testimoni yang kita harus kencengin, uji coba itu yang buat gua itu layak dipakai nggaknya di lapangan. Dan kalau masih menyangkut harga, Esen itu jual ilmu mas, cuman yang umum. Gue tidak sindir ke orang masing-masing tentang Esen, cuma yang umum. Jadi buat kelas 2, kelas umum, bukan kelas mahal. Umum aja, Esen itu berapa sih harganya? Yang layak aja, yang layak Esen itu harga jual. Nah di kalangan gue itu bisa masuk kenapa? Karena gue layak. Jual Esen itu layak yang umum. Ya bukan menjebak gitu harganya. Nah, oke. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa harga Esen itu nggak terlalu mahal. Kalau bilang Om Tito bilang bahwa kita yang umum, maksudnya yang bisa orang bisa beli, nggak sampai terlalu mahal gitu kayaknya. Nah, kalau tadi kan bilang paling standar 5 Esen, 6 ada yang sampai 19. Nah waktu itu semua tadi Om bilang berdasarkan testimoni atau dicoba. Tentunya kan tidak bisa setiap sekali ngoplos langsung berhasil. Kira-kira butuh berapa kali percobaan sih? Nah ini enaknya saya punya grup, punya pasukan perang. Jadi kalau punya pasukan perang tuh enak. Saya punya kumpulan komunitas produksi umpan yang sampai sekarang respect sama saya. Saya kasih tuh. Saya tester dari 10 Esen ke satu grup, 10 Esen satu grup. Nah kita jadi report dari 10 kali pertandingan, kalau 7 makan berarti berhasil. Karena nggak semuanya emang netral. Jadi, nah Esen itu sudah punya kayak orang dokter mas, sudah punya penggemarnya masing-masing, nggak bisa dipaksakan. Nah, saya punya cuma satu kumpulan Esen yang nggak bikin meletup tuh yang sekarang lagi saya rame, Amsan Dengslem itu bisa dipadu sama Esen siapa aja. Sekarang kita punya Esen gandeng pakai ini, itu jamin nggak meletup. Nah, ini saya punya satu yang lagi sekarang diincar pasukan-pasukan Esen. Kalau tadi kan saya tanya masalah harga penjualan dan sebagainya, terus tingkat keberhasilannya, cara
membuktikan bahwa itu Essen berhasil, karena Om Tito bilang dibagi ke 10 Essen, kirim ke grup, 10 Essen ke grup, itulah yang membuat mahal. Jadi kenapa Essen dibuat mahal? Itu adalah yang tadi Om Tito bilang bahwa Essen itu jual ilmu dan jual pengorbanan. Karena apa? Bayangkan kalau misalnya untuk uji coba satu produk aja dikirim gratis ke beberapa pemancing untuk memberikan pembuktian bahwa Essennya dimakan, betul begitu ya. Jadi tidak hanya semata-mata feeling udah pasti berhasil, itu nggak ada kan. Nah, kata-kata itu nggak ada. Jadi makanya saya bilang, saya mau ambil poinnya bahwa Essen itu menurut saya tidak ada takaran pastinya, semua berdasarkan pengalaman serta uji coba kan. Nah, itu kunci mahalnya Essen. Oke, kita lanjut ya. Kita sekarang tanya sih, kalau Essen kan kita kalau tadi bilang kan oplosan, lebih ke oplosan. Kalau kita kan Essen standar yang tadi saya tunjuk, ada yang leveling, merek Diamond, merek Kaharobe dan sebagainya. Itu standarnya. Kalau Essen rata-rata wangi itu per liter berapa? Ada dua macam. Limbah atau segel, kita bicara juga aja. Limbah atau segel. Kalau limbah curah modelnya, itu kan limbah. Nah, Essen limbah. jadi non label istilahnya Ya. sama yang leveling. Kalau kita sebutnya gitu aja, jangan yang. Jadi kalau yang segel itu standarnya mulai dari 2,5 sampai ke atasannya. Itu yang wangi. Tapi wangi-wangi tertentu berbeda pada produk merek tertentu. Nggak usah disebutin mereknya, tapi bisa di atas gope, bisa 700. Ya, maksimal kalau aroma paling. Jadi saya potong dulu. Jadi Essen itu ada dua yang dipakai. Yang satu labeling, satu non labeling. Kalau non labeling itu curah istilahnya, itu biasanya jauh lebih murah daripada yang labeling. Labeling itu yang tadi saya tunjukin bahwa itu ada labeling, ada merek, kemudian ada expired date dan sebagainya. Kalau yang curah kita nggak tahu apakah itu Essen expired atau Essen merek apapun, kita nggak tahu. Tapi aromanya bisa dipakai dan bisa masuk standar juga. Harganya tadi kalau yang labeling 1 liter itu mulai range dari 2,5 sampai 700. Itu beda-beda, setiap rasa beda-beda ya. Itu yang wangi. Nah, kalau yang amis gimana? Nah, wangi itu ada dibagi juga, Mas. Oh, wangi dibagi dua lagi. Kalau asti nih Beda. Nanti kita bicara Essen. tapi kan ibaratnya di kalangan pemancing itu orang konotasi selalu Essen bilangnya, Mas. Oh gitu, itu Iya. asli sama. Asli jenisnya kan tau kayak kamper, Daniel, besar, nilam. Terus kalau bahasa saya gampang itu asli itu sulingan lah, Mas. Ya, hasil sulingan. Iya. Betul. Gampang Saya gitu. di video awal saya udah bilang bahwa kemarin nilam itu ada hasil sulingan. Itu kita nggak tahu apakah dia oil base atau water base, itu antara kedua-duanya, ya kan? Betul. Hampir ada antara Iya. air base dan water base. Betul. Nah itu harganya itu pasti lebih gila. Ya, itu rata-rata di atas 900, Mas. Rata-rata di atas 900. Ya, itu di sulingan itu. Ya, rata-rata di atas 900. Kalau amis buat saya, ya balik lagi, rata-rata tidak ada jual. Kalau habis rata-rata nggak ada juga. Iya. Jadi semua labeling. Ya, rata-rata belum ada di sampai hari ini dapatkan. Ya, kalau ada produk-produk Kecuali kayak Jawa, ya, View gitu ada ya, kan. ada. Cuman itu juga ibaratnya ketemunya 2 tahun sekali gitu. Tapi kalau yang segel rata-rata mulai dari 3,5 sampai ke atasannya, Mas. Ya, jadi untuk amis, Essen amis itu minimal 350.000 per liter sampai ada yang, tapi amis rata-rata malah nggak ada yang mahal. Yang mahal tuh atsiri ya. Oh, iya. Kalau amis rata-rata 3,5 Iya. sampai sejuta lah Ya, maksimal. gitu. Tapi kalau seri beda-beda, Mas. Kita Ya. masuk aja sekarang generasi baru ke farmasi. Setiap distributor Essen kulingan kayak model Dalut itu mulai dari 22, 37. Nah, user nilam itu kelasnya sudah kita nggak nyampe. Tapi kalau buat kalangan pemancing, kisaran kayak usaha Madura sekarang bisa 2,2 baru sedikit, 3,7 sedikit, itu beda-beda. Nggak bisa distandarin kalau jenis usaha atau nilam. Jadi begini, menurut pengalaman, saya kan pernah ikut nyuling nilam. Dari nyuling kemudian di styling like apa ya istilahnya? Kalau kandungan airnya kan misalnya 20%. Iya, iya. Terus itu yang membuat mahal. Apakah kandungan airnya itu Iya. yang membuat mahal? Apakah nanti
jadi berapa persen, semakin dikit airnya dia akan semakin mahal. Cuma mohon maaf, ada teman-teman kita yang culas atau jahat. Jadi yang ori, jadi sulingan ori dicampur lagi dengan minyak, dicampur lagi dengan oli, dicampur lagi dengan apa supaya dia nambah volume. Nah itu yang membuat apakah kualitasnya menjadi jelek, nggak tahu juga, apakah apa gimana arahnya saya juga nggak tahu juga. Cuma itu ternyata benar terjadi di luaran ya, benar di pasar ini. Nah itu kira-kira teman-teman bisa estimasi sendiri lah harganya berapa. Ada satu pertanyaan lagi Pak. Tadi kita udah singgung nih bahwa Esen itu sebetulnya ada takarannya nggak sih? Maksudnya gini, oh kalau kamu ini bukan teorinya kota ada ya, maksudnya cara umum. Kalau ikan mas itu makan nangkanya, misalnya teori nangka sekian tetes, tenggiri sekian tetes, tapi kita hitung secara tentu secara umum. Seperti takaran kue misalnya, bikin bolu misalnya, tepungnya sekian gram, airnya sekian cc, itu sekian cc. Kalau di luar itu maka nggak jadi. Kalau saya ada nggak sih Esen? Oh, saya gini mas, gampang. Esen itu sama seperti bikin pan kalau saya, jadi dirasa. Jadi dari sekian takaran, kalau rasanya tidak pahit, buat saya makan. Dengar? Tapi kadang-kadang dicium sama dirasa berbeda, Pak. Kalau dirasanya buat saya terlalu keras, aslinya berat. Ini yang pengalaman saya. Tapi kalau standar, makan. Maka saya kalau buat esen dicium dan dirasa. Jadi esen beberapa saya buat, saya langsung rasa. Jadi feeling itu sudah kayaknya dapat dari situ sudah dapat. Jadi kalau dicium sama dirasa, nggak pahit dan nggak terlalu keras. Biasanya sih jadi dari pengalaman kawan-kawan saya buat juga saya rasa, oh jadi nih esen. Kenapa? Rasanya juga ekstrim. Karena mereka nyampurin yang bikin keras kan astiri. Kan generasi baru kan esen-esen keras yang masuk, yang bukan refill, yang bukan esen refill pun masuk sekarang. Makanya buat saya itu rasa, walaupun refill masuk, mau apa yang masuknya jenisnya, tapi rasanya ada, nggak terlalu pahit. Itu buat saya kunciannya. Nah ini ilmu banget nih, ilmu. Saya tidak pernah merasakan kalau esen itu kita rasakan, karena kan ikan mas itu tidak punya, ikan mas, kita bicara ikan mas ya, tidak punya indera perasa. Betul. Jadi dia hanya indera penciuman. Serta secara literatur yang kita pahamin adalah ikan mas itu makan karena penciuman, dua karena sensor gerak. Itu aja. Nah itu kita pelajari. Nah ini ternyata itu menerapkan masalah rasa. Itu satu hal yang ilmu baru lagi. Nah kawan-kawan mau setuju apa enggak silahkan coba, tapi nggak ada salahnya. Bagus, karena apa? Ini pengalaman pribadi yang sudah gini mas, cukup pengalaman. Buat kita akhirnya naker bahwa esen itu meletus atau tidak mas. Minimal setiap kompos yang kita buat itu nggak terlalu ekstrim buat ya. Memang benar bahwa ikan itu tidak ada lidah, tapi buat saya rasa umpan beberapa kawan juga, yaitu kalau rasanya seperti ini kayaknya nggak Makan. Iya. Gitu. Makanya dari awal saya udah bilang bahwa ini totally karena pengalaman, totally karena uji coba, totally karena feeling pribadi. Nggak bisa disamaratakan mungkin pendapat Om Tito begini, pendapat saya begini, pendapat itu nggak bisa. Jadi teman-teman kalau mau buat air kerasan dan sebagainya harus coba ya, uji coba ya. Nggak bisa ikutin orang terus jadi gitu, nggak bisa. Uji cobanya asik, ini asik pembicaraan. Kita istirahat dulu, kita break dulu sebentar ya. Kita lihat dulu. Ya, kita ulang lagi ya. Kita ada masih sama Om Tito. Kita coba nih ada satu pertanyaan sebagai patokan teman-teman. Om Tito, ada satu pertanyaan begini. Ciri-ciri atau patokan oplosan itu bagus tuh bagaimana sih menurut Om Tito? Tetap seperti yang tadi saya ngomong Pak. Nah, Buat saya bau sama rasa sama. bau sama rasa sama. Kemudian Nah satu lagi khusus buat limas ya Pak. bus punya mas. Buat limas khususnya kalau umpannya tidak amis,
dan tidak kuat, esen keras nggak bisa masuk, nggak bisa ngunci. Jadi buat saya khususnya di emas ya, karena kan di viral di emas. Kalau emasnya nggak kuat, umpannya tidak kuat, amisnya nggak akan masuk. Oh, jadi intinya umpan dasarnya harus amis banget, Iya. baru masukin esen itu. Iya. Oh, ya. Kunci Contoh, itu. Mas. Apa itu? Kalau esen itu mudah, di mana saja bisa masuk. Pelet pakai itu makan, tepung mie pakai itu makan, nggak gitu juga. Oh, nggak gitu juga. Iya. Berarti tetap intinya dasar umpannya Umpan bagus dulu, dulu, iya. baru dikasih esen tambah Iya. performanya naik. Ya, Nah, itu yang jadi kadang-kadang jangan salah fenomenal prediksi, ya. teman-teman tuh. Kalau esen bagus kasih tepung mie aja udah makan. Nggak Belum gitu tentu kan? juga, nggak, Mas. Pelet pakai itu makan juga. Jadi jangan salah konotasi, Bos. Di emas khususnya, kalau umpannya tidak kuat, dikasih apa itu nggak kuat, Mas. Oh, gitu. Jadi dasarnya umpannya juga harus bagus Kuat dulu. dulu, jadi bisa masuk, esen itu bisa ngikut. Lah kalau dasarnya sudah berantakan, nyari dulu aromanya belum ketemu, masih nyari baru kasih esen bisa nggak bisa. Oke. Kuncinya di umpannya. Dulu, nah. Masuk baru amis. Nah kalau buat urusan main Galatama atau Cenil bebas mah, ekstrim bayar. Oh, Itu nggak bisa jadi patokan seperti versi main emas. Ya. Versi harian atau galapung berbeda. enggak, yang maksud long lifetime itu, long lifetime-nya esen itu maksudnya esen itu tidak berubah selama berbulan-bulan Nah. itu karena pengaruhnya gimana? Kalau saya gini mas, yang pengalaman saya ada pasti berubah. Oh, masih berubah. Terus cara atasnya gimana? Kenapa ya pasti berubah? Karena setiap saya bilang kan ada kadar luasa. Itu Oh. jawabannya. Oh, Kenapa udah? Karena kan dia sistemnya fermentasi. oh, ya. Kalau buat di food nggak boleh dimakan mas. Ya. Tapi di pemancing lebih jos mas, lebih gila karena aromanya lebih ekstrim. Oh. Betul nggak? Jadi catatan bahwa esen itu ada expired date-nya. Kan tadi saya angkat bahwa ini ada merek tertentu, kemudian ada batch number-nya, kemudian expired date-nya di situ. Kalau expired-nya, karena kan kemarin saya jelasin bahwa hampir 90-80% dah esen itu semua food grade untuk makanan. Tapi karena permintaan pemancing lebih banyak, sekarang banyak esen juga yang nggak food grade. Tadi Om Tito bilang makin lama long lifetime-nya habis, bukan makin rusak ya kalau untuk mancing. Ada Makin gila. esen tertentu ada yang hilang mas. Oh, esen itu ada yang hilang. Esen tertentu makin gila ya fermentasi ini makin edan ya. Buat makan nggak bisa, tapi buat mancing makin jos. Oh. Nah, itulah yang ada esen curah itu yang kadang-kadang walaupun esen itu murah, tapi aromanya jadi ya, sikat buat mancing. Oh, jadi kalau mau gitu beli esennya yang pertama yang black grade, kemudian di expired dulu, simpan dulu bertahun-tahun baru dipakai. Iya, gitu. Nah, tapi pada esen tertentu yang tidak mau itu aromanya lebih kencang. Tapi ada esen tertentu juga malah hilang. Nah, itu intinya. Jadi ada long lifetime-nya. Ada esen tertentu yang makin menggila, makin lama, ada makin lama makin hilang. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa esen saya waktu itu kok bagus banget, sekarang nggak bagus? Nah itu cirinya ya, berarti ada esen yang aromanya hilang. Jadi performa esen sendiri berubah. Makanya timbul namanya esen itu nggak pernah mati, karena apa? Harus kreatif terus ya. Ya, Harus kreatif terus, berubah terus. Setiap tahun upgrade terus. Karena kan nggak ada ya sampai sekarang sih esen saya ada yang abadi dari 2005 sampai sekarang 2020 ada yang abadi. Oh, dari 2005 tuh, udah berapa tahun? Iya, tapi makin kemari pergerakan kan ya itu regenerasi muncul mas. Pemain juga yang anak-anak muda sekarang juga keren-keren. Oh, Iya. Cuman Oke. Oke, nanti kita suatu saat minta Om Tito di video selanjutnya yang kita mari kita ngoplos ala Kang Ito. Kita tantang Om Tito untuk memberikan satu racikan oplosan. Kita ikutin ya, nggak ada masalah. nggak ada masalah. Oke, nanti ikutin terus Markiplos ala Kang Ito untuk video serinya. Nanti akan ada teman-teman yang lain yang siap ngoplos. Pokoknya sebagai panduan, kita bukan sok pintar ya, bukan ngajarin, tapi kita hanya sharing, berbagi ilmu, semoga bermanfaat. Oke Om Tito, terima kasih, senang banget hari ini saya bisa ketemu ya kak. Aduh. Nanti satu saat saya akan datang lagi untuk persiapan Om Tito ngoplos. Caranya dengan apa, takarannya bagaimana, ikutin terus ya video kita. Jangan sampai lolos satu video pun. Ikutin terus
Markiplos, mari ngoplos ala Kang Ito.